Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua pada pagi hari ini. Yang tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah yang setia, Dialah yang selalu mengasihi kita sebagai umat ketebusannya. Tentunya di pagi hari ini kita patut mengagungkan Dia dan kita patut memuji dan membesarkan namanya, karena lewat pertolongannya kita pagi hari ini boleh bangun dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pagi hari ini sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentunya mari kita siapkan hati kita untuk kita mau diisi dengan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami hanya persembahkan kepadamu ya Bapa, Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kami patut bersyukur karena Engkau boleh bangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau pada pagi hari ini, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah senantiasa Kau pinjam lidah mulut hamba-Mu dan jadikan berkat, dan ketika firman-Mu disampaikan dapat menyatu dalam kehidupan kami semua. Kami yakin dan percaya Engkau ada di sini, roh-roh iblis, roh-roh yang tidak mau atau yang mau menghalang-halangi pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari tempat ini, dan maka bebaslah kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Matius. Di dalam kitab Matius 26 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Kalau saudara sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini adalah firman Tuhan atau Injil
yang dimana Tuhan Yesus Kristus masih berada di bumi atau di dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang tentunya sebelum kita masuk dalam pokok perenungan kita, tentunya pada saat ini kita umat manusia masih merasakan dengan apa yang namanya ya suatu hal yang ada banyak orang mulai kecewa. Tetapi saya yakin dan percaya kalau saudara anak Tuhan, ya kekecewaan itu akan jauh dalam kehidupan saudara-saudara. Karena apa? Karena jaminan kita adalah firman Allah. Jaminan kita adalah semua apa yang dikatakan oleh firman Allah itu semua terjadi. Dan di saat ini, di mana kita semua tahu dunia tengah digoncang oleh yang namanya COVID-19 atau virus corona. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau iman kita berharap kepada Dia, yang iman kita tahu, kita imani bahwa Dia yang akan menyelamatkan kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, manusia di muka bumi ini semuanya akan lenyap, semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Jadi buat apa kita takut? Dan kita semua sudah punya jaminan atau contoh, yaitu di mana Yesus yang karena begitu besar kasih Dia atau kasih Allah sehingga Dia turun ke muka bumi ini. Dan kita semua tahu Dia mengalami proses seperti manusia. Dia mati. Dia mati ketika Dia di lambungnya ditusuk. Nah, ada darah di sana. Jadi Dia 100% manusia. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia bangkit dan mujizat terjadi. Coba saudara baca di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada nabi, ya kalau ada rasul yang mati lalu bangkit, 100 kali pun saudara baca firman Allah atau Alkitab, tidak ada di sana. Yang ada yaitu hanya nama Yesus, hanya Yesus yang Dia mati, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan itu Dia sudah katakan kepada murid-muridnya, kepada para imam-imam kepala, walaupun mereka tidak percaya, tapi Dia sudah katakan semuanya itu. Dan jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah. Dan apa yang Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan mungkin mati di dalam peperangan, atau kita mati ya dikena dengan yang namanya pandemi COVID-19, ya kita hanya pasrah kepada Tuhan. Tetapi kita semua yakin dan percaya Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita, anak-anak ketebusannya, untuk mati dalam hal-hal yang tragis seperti itu. Dan semua kita tahu sekarang kalau orang mati terkena dengan COVID-19, ya keluarga tidak boleh melihat. Dan yang tentunya
kuburan pun telah disediakan khusus, yang padahal pada intinya COVID-19 ini tidak tahan dengan yang namanya sabun. Nah, makanya kita dianjurkan banyak mencuci tangan, ya bersih-bersih. Nah, kenapa mayat yang terkena COVID-19 kenapa tidak dibungkus saja, lalu dimasukkan sabun? Ya, dimasukin sabun, bila perlu, ya ambil daya yang 5 kilo itu ditaburkan ke situ. Yang pasti virusnya mati. Nah, adalah suatu kebohongan apabila hal ini telah dikatakan oleh para dokter-dokter ahli tersebut, dokter paru. Nah, mereka sudah, makanya ada protap kesehatan. Makanya ada juga protap untuk mayat COVID-19. Nah, kalau kita semua tahu dengan cuci tangan, kuman atau virus tersebut bisa mati. Nah, kenapa kita kenapa repot-repot? Nah, karena protokoler untuk orang COVID meninggal ya dibungkus dengan plastik. Dia ada berapa lapis di sana? Ya sudah, kasih masuk saja sabun. Yang pasti kata para ahli, para dokter, nah virus itu akan mati. Nah, Anda bayangkan cuci tangan saja virus itu mati, apalagi kalau dalam bungkusan itu sudah ditaruh sabun. Nah, maka tentunya virus itu akan mati, dan itu tentunya tidak membuat lagi ketakutan bagi orang-orang lain. Nah, seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dan kita semua tahu saat-saat ini kita datang kepada pembacaan firman Tuhan tadi, di mana ada seorang murid Yesus yang bernama Yudas. Dia mengkhianati Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping perak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di saat-saat ini, di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 tengah melanda dunia, di Indonesia, di Sulawesi Utara, di Minahasa, semua terkena. Nah, toh masih ada orang-orang yang berkhianat. Dalam arti kata berkhianat ideologi, berkhianat tentang kitab suci. Ada banyak yang demikian. Ada orang yang karena ingin menjadi populer, nah maka dia berangkat ke Jakarta, dia katakan dia seorang seorang rektor, dan mulai menjelek-jelekan agama Kristen, yang pada intinya dia sendiri goblok. Firman Tuhan katakan orang yang demikian juga bodoh. Dia belajar, dia dikasih makan firman Tuhan, terus dia jadi pintar. Kepintarannya itu sudah melebihi dari mungkin akal sehat. Maka untuk mencari jalur, dia ingin agar supaya dirinya dikenal orang, maka dia mulai menjelek-jelekan firman Tuhan. Nah, orang tersebut dia bisa dikategorikan pengkhianat,
Dan dia mulai katakan, tapi dibiarin aja. Dia katakan Alkitab palsu, padahal dia itu yang palsu. Ketika ditelusuri, ketika ada tim yang datang ke Papua, di sana dia katakan dia yang mendirikan sekolah teologi yang ada di Papua, tetapi ketika didatangi tidak benar. Nah, kita semua ini di Indonesia dikenal dengan namanya toleransi antar umat beragama itu tinggi sekali. Jadi kita saling menghormati, kita saling menghargai. Ketika orang Muslim tiba dalam perayaan Idul Fitri, maka orang-orang Kristen yang membantu memberikan pengamanan. Dan begitu juga ketika orang Kristen mengadakan perayaan Natal, nah yang menjaga itu adalah orang-orang Muslim. Jadi toleransi kita terjaga. Nah, kita tidak boleh biarkan orang-orang yang seperti itu, yang pengkhianat itu, yang ketika dia mau mencari popularitas, dia mulai menjelek-jelekan, dia mulai mengatakan Alkitab ini palsu, padahal dia yang palsu. Nah, kita berdoa agar supaya aparat hukum atau kepolisian akan menegur dia. Jadi seperti itulah yang terjadi, pengkhianat yang pada intinya seperti ini. Dia diberi makan oleh Yesus, dia dijadikan bendahara oleh Yesus, tetapi apa yang terjadi? Karena dia mungkin terpengaruh ingin menjadi seperti orang itu, mau menjadi kaya, dan yang terjadi adalah apa? Dia berkhianat dan dia menjual juru selamat. Dan itu pun Yesus sudah tahu. Ketika dalam perjamuan, Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Dan itu yang terjadi, dan program Allah itu jalan. Dirinya pun sendiri mau mati, dirinya sendiri pun mau dikhianati, dia sudah tahu. Dia katakan kepada murid-muridnya, termasuk yang hadir di situ adalah Yudas. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, ajaranku adalah ajaran kami, ajaranmu adalah ajaranmu. Jadi ikutlah ajaranmu. Ya kalau engkau mau jadi yang lagi tren kan mualaf, ya silakan jadi mualaf. Tapi janganlah engkau menjelek-jelekan kitab orang lain, kitab agama yang membesarkan engkau, bahkan yang mentowokan engkau punya kata-kata sendiri, yang membohong, yang katanya rektor dan menciptakan pendeta-pendeta, yaitu Anda salah. Kalau sekolah tinggi teologi itu hanya tempat kuliah, yang menjadi Anda pendeta tentu harus tadi ikut jalur yang pertama. Pendeta pembantu itu dilantik oleh gembala sidang. Kalau saudara mau menjadi pendeta muda, dilantik di musda, kalau GPDI ya musyawarah daerah. Baru selanjutnya kalau engkau mau menjadi pendeta penuh, harus dilantik di mubes. Nah, orang yang berkata-kata ini tidak tahu dia katakan dia menciptakan pendeta, dia juga ya dalam tanda kutip tidak pernah ada
ada foto bawa pelantikan, dia hanya taruh foto yang mungkin dia edit. Ya, ada wisuda di mana, tahulah seperti itu. Nah, tetapi kalau kita jauhilah kebohongan itu dan jangan berdiri di atas kepercayaan orang lain. Jangan menjelek-jelekan kitab orang lain. Sebab negara kita adalah negara hukum. Mungkin Anda masih lolos. Saat-saat ini mungkin Anda masih lolos, tapi bisa jadi di kemudian hari Anda akan terjerat dengan hukum. Apalagi Anda mengatakan kitab orang Kristen itu palsu, dan Anda mau cari popularitas, bahwa Anda katakan mau debat dengan saudara, mau debat apa? Berarti Anda tidak membaca dengan benar Alkitab yang Anda katakan Anda rektor. Bisa dikatakan kita orang Kristen dilarang berdebat, bersitegang leher itu merugikan kita, merugikan diri kita sendiri. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, nah jika Anda sudah terlanjur, sudah Anda bertobat, karena Yesus datang untuk orang-orang berdosa seperti Anda yang suka mengatakan bahwa Alkitab, bahkan Rocky Gerung katakan Alkitab adalah fiksi, dan Anda katakan bukan cuma fiksi, palsu. Padahal Anda yang palsu. Yang palsu itu siapa? Yang palsu itu Anda. Karena Anda tidak membaca dengan benar ya firman Allah. Anda baca, tentu Anda baca tidur, Anda hanya cuma cari ayat-ayat yang bagus, lalu Anda baca dan ya seperti itulah. Tapi masih ada kesempatan buat Anda harus bertobat. Anda kembali ke jalan yang benar. Sebab jika engkau tidak bertobat, maka engkau akan dibuat tobat oleh Yesus, oleh Tuhan, oleh Allah. Janganlah Anda katakan bahwa di Bali Anda mengkristenkan seorang irjen polisi. Siapa namanya? Pak Beni Mokal. Apakah itu benar? Nanti beliau yang klarifikasi. Nah, orang menjadi orang menjadi memiliki agama itu diatur oleh undang-undang. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi setiap kita, agama yang kita pilih, kita dilindungi oleh undang-undang. Dan kita dilarang mengatakan yang namanya rasisme. Ya, banyaknya orang-orang yang mulai memainkan demikian. Mulai memakai rasis, mulai suku-suku. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita saling mengasihi. Banyak orang Muslim, orang Kristen itu saling merangkul. Ya, orang Buddha, orang Hindu, saling merangkul. Makanya Presiden Soekarno katakan, kita adalah orang yang hidup di Indonesia. Janganlah kita jadi seperti orang Yahudi kalau kita orang Kristen. Jadilah kita orang Indonesia yang tentunya menjalankan kitab masing-masing. Ada kitab, ada Quran. Yang kita jalani itu dengan kepercayaan kita sendiri atau iman kita. Jangan menjelek-jelekan. Jangan karena Anda mungkin sudah tidak terpakai di sini, sudah Anda melanglang ke sana dan mulai mengatakan
kitab orang Kristen palsu, Anda salah. Nanti satu waktu kalau Tuhan luaskan, pasti Anda akan menghadapi yang namanya hukum. Sebab mulutmu adalah harimaumu. Dan kalau engkau ingin selamat, dan kalau engkau tidak mau hidupmu terbelenggu dengan mulutmu yang Yudas itu, ya Anda bertobat. Dan saudara yang ditonton, akhir daripada orang yang suka berkhianat adalah apa? Adalah hakal damah. Bahasa Ibrani hakal damah. Jadi tanah darah. Anda meminum darah orang lain. Apalagi waktu itu ya Yesus juru selamat. Dan kita semua tahu Yudas kembalikan uang itu kepada imam-imam kepala. Imam-imam kepala hanya katakan, itu bukan urusan kami, tetapi itu adalah urusan. Dan apa yang terjadi, dia buang uang hasil daripada pengkhianatan itu, dia lemparkan di bait Allah. Dan ya para imam-imam kepala itu mengumpulkan itu, dan mereka masih, walaupun mereka tidak percaya Yesus, mereka yang menyalibkan dia. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak mau taruh uang 30 perak itu di peti persembahan, karena mereka katakan itulah adalah uang darah. Nah, mereka pun sudah sudah mengkhianati Yesus yang sebenarnya mereka tidak terima. Ya, mirip-mirip Yudas. Tapi mereka masih tahu uang hasil daripada menjual orang lain atau mengkhianati orang lain itu adalah uang darah. Dan itu tidak boleh dipersembahkan di peti persembahan, yang kita tahu adalah di sinagog. Nah, maka itu saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda mau hidupmu dituntun oleh Allah, dituntun oleh Yesus, yang kita semua tahu Roh Kudusnya telah Dia curahkan kepada kita, ya kita melaksanakan firman Tuhan yang ada. Jadi jangan Anda kalau bahasa Manado, Anda teto-teto firman Tuhan, lalu Anda mulai putar balik, karena di mana kepalsuannya? Tidak ada, bos. Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada satu kata pun yang salah. Nah, itulah keluar biasaan Allah. Karena Allah adalah kreasio ex nihilo. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, jauhilah di dalam kehidupanmu, di dalam diri kita yang namanya pengkhianat. Coba ada banyak saudara lihat, ya, di lembaga negara, TNI, ya Polri, ya, brigade mobil, Brimob, ketika mereka berperang, dan kalau ada satu pengkhianat di sini bisa berbahaya, bisa habis, bahkan satu batalion bisa habis. Kalau ada pengkhianat, satu pengkhianat bisa dia menghancurkan banyak teman-teman. Maka itu saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan benar, dan jika engkau pindah agama, ya silakan Anda belajar. Negara menjamin kepada Anda, tidak ada paksaan, dan Anda pindah, ya silakan. Tapi jangan Anda menjelek-jelekan kitab orang lain atau kitab agama Kristen, dan Anda akan kualat. Anda akan menerima penghakiman dari Allah. Lihat, Yudas sendiri tidak menikmati yang namanya uang hasil pengkhianatan itu.
Dia sendiri tidak menikmati itu, karena uang itu adalah uang darah, uang dari hasil yang tidak baik. Di saat-saat ini juga ada yang begitu. Mereka mulai menjual pendeta mereka, mereka laporkan ke Pak Aparat, ini pendeta ini tidak begini, ini hamba Tuhan ini begini, aja demikian. Ya kalau dia hamba Tuhan pengkhianat begitu ya sudah dihukum. Dan banyak hamba sekarang sudah jadi pengkhianat. Mereka mulai datang ke orang-orang yang berdoa, setelah berdoa, kamu ini dikuasai oleh roh ini, dia yang itu bohong. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita kuatkan, iman kita taruh kepada Dia yang saya katakan tadi sudah punya jaminan dia mati 3 hari dia mati, tapi dia bisa bangkit. Dia mati itu 100% dia manusia, tetapi ketika dia bangkit maka 100% dia adalah Allah yang luar biasa, yang dia naik ke surga. Dan dia katakan, aku pergi ke sana, aku akan sediakan tempat bagimu, bagi anak-anaknya yang bukan pengkhianat, bagi anak-anaknya yang mengikuti firman Tuhan, yang pasti dia akan tuntun kehidupan kita dengan Roh Kudus yang dia sudah curahkan beribu-ribu tahun yang kita tinggal memelihara itu. Dan mari kita jawantakan itu, kita implementasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka niscaya Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan memberkati engkau, dan surga menjadi milik Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun saya sudah berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus yang memberikan, atau Roh Kudus lebih dalam lagi memberikan penerangan kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu ya Allah yang Maha Kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah senantiasa firman-Mu itu Engkau taruh dalam kehidupan kami menjadi rema, menjadi contoh, dan biarlah dijauhkan kepada kami roh-roh pengkhianat itu. Dan kami berjanji kami akan melaksanakan segala yang Kau perintahkan. Maka itu biarlah senantiasa kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, selalu menuntun kami, dan bentengi selalu kami pagari dengan malaikat surgawi. Dihindarkanlah dari segala niat-niat jahat orang dan kuasa-kuasa kegelapan. Pagi hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kami berdoa pagi hari ini bagi orang-orang yang sakit, yang mau berdoa buat Bapak Pendeta Profesor Dr. J. Owet Mutula MTH PhD yang pada saat ini tengah menunggu pemulihan. Biarlah senantiasa Engkau Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa, Kau pulihkan dia dari segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Ampunilah apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, maka terangkatlah semua penyakit itu, dan dia boleh sembuh, dan dia boleh memuji, dia boleh memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan jemaat yang ada. Kita serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Dia adalah biji mata-Mu, maka itu Tuhan, kasihanilah dia, sembuhkanlah dia. Dan dengan kesembuhan itu dia dapat pakai untuk guna, hormat, dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa ibu dan anak-anak yang menjaga akan Bapak Gembala, dia senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam mereka menjaga akan Bapak Gembala dalam menjalani pemulihan dari penyakit yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan apabila ada yang sakit, taruh tangan kanan-Mu di dada,
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah penyembuh, dokter di atas segala dokter, kau lihat anak-anakmu yang taruh tangan mereka di dada, biarlah senantiasa kalau ada penyakit yang ada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat segala penyakit itu. Engkau yang menciptakan manusia, maka engkau pula yang tahu organ-organ tubuh manusia. Dan engkau sanggup mengadakan mujizat, dan mujizatmu masih ada dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan semua yang tangannya ditaruh di dada dalam nama Yesus, segala penyakit keluar dalam tubuh mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang hari ini dan seterusnya, biarlah senantiasa kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami, apatah lagi di tengah-tengah kami menghadapi COVID-19 pada saat-saat ini. Biar Engkau protek kami semua dengan kuasa-Mu, dengan malaikat surgawi, dan dijauhkan daripada COVID-19. Kami berdoa buat pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan sampai desa-desa, beberapa mereka, dan mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah senantiasa Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka di dalam menjalankan tugas yang Kau embankan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan tidak lama lagi bangsa kami Indonesia akan melaksanakan pemilu atau pemilihan serentak. Biar senantiasa Engkau yang menolong, Engkau yang menjaga, berikan selalu keamanan bagi negara kami apabila orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mau melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak baik, maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, porak-porandakan mereka agar supaya tujuan mereka tidak tercapai. Yaitu kami serahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, biar dengan kemahakuasaan-Mu Kau taruh kepada presiden kami dan semua jalan pemerintahan yang ada untuk memerintah dengan baik dan benar dengan kekuasaan Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu,
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.